Hello GI bro, welcome to my world. Nah, dalam setiap perjalanan yang gue lakuin, gue yakin pasti akan ada pembelajaran dan ada hal-hal menarik lainnya yang bisa gue dapetin, atau ada pengetahuan baru, atau ada sesuatu yang wow. Nah, kali ini gue pengen ceritain ke kalian. Dulu itu gue pernah diajak sama teman gue, Olive. Nah, Olive ini adalah salah satu sahabat gue. Dia itu suka banget yang namanya di dunia pemberdayaan masyarakat, ya. Dan waktu itu dia ngajak gue untuk nyari tahu yang namanya kopi buhun. Jadi kita riset dulu nih. Nah, tapi gue sempat beberapa kali dapat kesempatan menarik yang mungkin bisa jadi informasi yang menarik juga buat kalian. Nah, tapi sebelum kita mulai, intro dulu ya. Nah, Olive waktu itu ngajak gue ke daerah Sumedang. Ya, daerah Sumedang ini katanya ada kopi yang hanya diminum oleh para raja. Wow, ini menarik banget. Umur kopinya tuh satu pohon itu bisa 90 tahun. Tapi karena gue bukan ahli kopi, jadi gue mau ceritain sedikit tentang sejarah kopi buhun ya. Nah, ini gue ngelihat di website disbun.jabarprof.go.id. Jadi resmi nih kayaknya ya, punya pemerintahan Jabar ya. Nah, gue akan bukan liatin sih, gue akan ceritain ke kalian ya. Nah, kalau di sini gue baca nih, kopi Sunda Buhun adalah kopi yang bijinya berasal dari pohon kopi Arabica yang berusia 80 sampai 90 tahun. Anjrit, lama gila ya kan? 80-90 tahun pohon kopi ini lama banget loh menurut gue. Nah, konon menurut sejarah, pada tahun 1922 hampir di semua perkebunan kopi di Jawa Barat terjangkit penyakit. Ya, ini kopinya terjangkit penyakit dan mengakibatkan hampir punahnya kopi-kopi unggulan yang dibudidayakan oleh para juragan kopi asal Belanda. Oh, jadi kalau yang gue tangkep, orang Belanda tuh datang bawa bibit dan petani kita yang nanam. Wah, ini menarik banget ya sejarahnya. Si penulis ini sempat menyelusuri perkebunan teh dan buah kopi yang tidak terawat. Ya. Masih tumbuh subur di tengah-tengah kampung warga pribumi di dataran Sumedang, ya, tepatnya di Gunung Cakra Buana, Desa Ganjar Temu, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Nah, cuman kopi-kopi ini dibiarkan tumbuh liar dan hanya dimanfaatkan ya ala kadarnya aja. Sayang ya, padahal kopi ini punya nilai sejarah yang menurut gue menarik banget buat diceritain. Nah, tapi ada yang jauh lebih menarik menurut gue. Jadi gue itu punya pengalaman yang lucu gitu loh. Jadi gue sama Olive ini ya datang aja ke sana. Kita cuman ada kenalan, Kang Ibo namanya. Kang Ibo ini yang bantu kita untuk ketemu dengan sesepuh di desa sana. Gue lupa nama desa pastinya. Gue nggak tahu apakah sama dengan yang ada di literatur ini. Tapi menariknya gini. Waktu itu gue ketemu dengan, dipanggilnya Aki ya. Konon katanya si Aki ini susah buat ditemuin, dan entah kenapa seperti Tuhan memberikan jodohnya kepada gue dan Olive, dan teman-teman waktu itu ada Ponco juga sama Yusuf sama Yulia ya. Nah, mungkin jodohnya gue bisa ketemu sama si Aki ini, dan tiba-tiba Aki banyak cerita soal kopi buhun, dan mungkin ada waktu itu juga gue lupa namanya mbak siapa, ternyata dia aktif di Keraton Sumedang Larang. Wow, tiba-tiba gue bisa ketemu sama pihak keraton. Ini menarik banget. Dan beliau mengantarkan kami kepada Keraton Sumedang Larang. Kita main nih ke keraton, karena mereka senang banget kalau kita ingin memberdayakan kopi Sumedang Larang ini atau kopi buhun ini ya, yang asalnya dari kota Sumedang. Nah, lanjut cerita nih. Ketika gue sampai keraton, gue ketemu dengan salah satu sesepuhnya. Nanti gue lupa, nanti gue akan tanya sama Olive, gue nggak berani nyebut ya, takut salah ya, tapi nanti kalau ada gue akan cantumin di video ini ya, namanya siapa dan beliau siapa. Nanti gue akan cari tahu dulu, karena udah lama banget nih, tahun
2014 atau 2015 ya, dan itu pertama kali gue belajar beraniin diri untuk megang kamera, gue beraniin diri untuk belajar edit. Waktu itu gue inget banget, gue masih belajar banget dan gue butuh jam terbang yang banyak, gue butuh praktek juga ya kan. Jadi pas ada kesempatan ini akhirnya gue ikut. Kita diajak lah ke suatu desa, nanti gue tampilin videonya, ke suatu desa, dan katanya setiap 1 tahun sekali itu ada ritual khusus ya, kayak upacara selamatan yang diadakan di desa tersebut. Kita naik gunung ya, gua nanti ada videonya dan ada keterangannya. Kita naik gunung sampai akhirnya kita bisa ke sana, dan konon katanya hanya baru gue sama Olive yang bisa dapat kesempatan untuk meliput ritual tersebut. Wow, buat gue ini sesuatu yang amazing, suatu momentum yang gue bisa bilang ini cukup langka. Nggak sembarang orang bisa dapetin itu ya. Gue ngeliat, dan inilah videonya. Desa Cilumping, Sumedang ya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen di bawah. Nah, ini zaman dulu namanya masih Rifki How Project ya. Gue masih belajar terjun langsung untuk ngambil gambar dan editing. Nah, ini adalah salah satu sesepuh di Desa Cilumping, Sumedang yang memimpin. Biasanya beliau adalah orang yang memimpin ritual untuk ruat atau ritual kuno ruatan dan seduh kopi Desa Cilumping, Sumedang ya. Nah, sampai saat ini ritual adat upacara ruatan dan seduh kopi masih tetap terjaga di Desa Cilumping, Sumedang. Nah, oke, kita lanjut. Oke, gue pause dulu. Gue cerita dulu biar kalian nggak kaget apakah ini hantu noni Belande. Enggak. Ini gue sama Olive coba ngeliput ini, dan gue coba mempackage Olive waktu itu. Olive juga bersama tim mempackage dirinya. Kita kayak mengembalikan sejarah kopi di Indonesia, dan dibawa oleh salah satu noni Belande menurut konon katanya. Si noni Belande ini dia yang memperjuangkan petani kopi di Indonesia. Menarik kan? Orang Belanda yang memperjuangkan kopi Indonesia. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada nih orang yang memperjuangkan apa yang menjadi milik Indonesia. Kita play lagi ya. Ini ritualnya. Nah, gua pause dulu. Ada yang bilang mereka ini ketika melakukan ruatan ini sampai kesurupan. Gue nggak tahu, mungkin karuhun atau apa sejarahnya ya, gue kurang begitu paham, nggak berani banyak komentar. Tapi yang gue terima aja nih informasinya di sana, ini mereka kesurupan sambil melakukan ruatan dan seduh kopi di lokasi tersebut. Nah, ini kopi hitamnya ya, ini kopi hitamnya, dan itu gula aren ya, yang di piring itu gula aren ya, itu gula aren. Kalau ada yang tahu artinya boleh ditranslate di kolom komentar. Nah, mantap Aki, mantap. Gue jadi pengen ngopinya, kita nyobain. Nah, ini memang masih teaser ya, dan video ini gue yang bikin waktu masih belajar banget dengan kamera seada-adanya. Kamera seada-adanya, gue masih pakai Fuji HS5. Itu tukang apa? Es krim kan? Tengah hari bolong asik juga. Nah, di sini letak menariknya, dan memang suasana pada saat itu gue merasakan ya memang antara serem nggak serem ya pada saat itu, karena gue berpikir ya apaan nih gitu kan, kok kayak ada orang yang kesurupan dan sebagainya, dan itu panjang banget ya. Jadi memang gue masih pengen banget pergi lagi ke sana, dan ngeliput lagi ritual itu. Kita main lagi ke Keraton Sumedang Larang, gue pengen liput secara dokumenter, pengen banget gue, dan mudah-mudahan gue dapat kesempatan untuk gue bisa menceritakan ritual ini dengan lebih detail, dan kita mendapatkan informasi yang jauh lebih tajam dari penduduk setempat. Nah, mungkin
ini adalah pengantar dari gue untuk ritual kopi buhun, dan mudah-mudahan gue bisa dapetin lagi kesempatan itu untuk bisa ngeriput acara-acara yang amazing buat gue. Karena buat gue Indonesia nih kalau cuman fokusnya cuman jalan-jalan aja sayang. Banyak culture dan kebudayaan yang kita mungkin anak-anak muda perlu tahu. Jadi kita respect sama culture negara kita sendiri. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada informasi yang menarik mungkin yang bisa gue sambangi dan gue liput lagi tentang culture yang unik, yang lucu, yang kita masih tahu sebagai anak muda, agar kita lebih menghormati lagi culture negara kita, budaya-budaya yang ada di Indonesia. It's amazing, man. Dan ya memang Indonesia tuh ganteng banget. Indonesia tuh ganteng banget. Dengan segala budaya, dengan segala tempat wisata yang ada, dengan segala alam yang luar biasa. Salam ganteng maksimal. Indonesia emang ganteng banget. Ciao.